biayanya murah nih, total jenderal nggak sampai 8.000 habisnya. Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt, we will make a sound. Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Untuk video kali ini saya akan membuat bong cabe. Sebenarnya proses membuat bong cabe ini sudah dimulai dari 5 hari yang lalu saat saya mulai menjemur bawang putih sama cabenya nggih. Namun baru hari ini bisa dieksekusi karena cabenya baru kering. Apakah susah membuat bong cabe? Enggak, mudah banget. Dan untuk bong cabe yang saya buat ini saya tambahkan ebi nggih. Jadi aromanya itu lebih wangi. Tapi bagi Bapak Ibu dan endolers yang tidak ada ebi, nggak usah pakai ebi, nggak apa-apa. Gunakan bahan yang lain saja yang sudah tertera di video saya nanti. Ebinya ditinggalkan, nggak masalah. Gitu aja. Game pun ikuti dari awal hingga akhir, ge. Bantu subscribe bagi yang belum, bantu like, bantu komen, dan bantu share bagi semua yang menonton video saya. Udah, langsung dimulai. Cus! Bapak Ibu dan endolers, untuk membuat bong cabe versi Santo Sapi, kemarin itu saya sudah menyiapkan cabe dan sekarang sudah dijemur hampir kering. Ini cabenya pakai cabe merah banyak, kemarin saya memakainya, saya nggak hitungan berapa ons. Terus kemudian ada bawang putih. Bawang putihnya ini saya iris tipis-tipis, kalau cabenya saya biarkan utuh. Kalau orang lain biasanya membuat bong cabe itu dengan cabai rawit juga nggih, tapi saya nggak pakai. Saya tidak suka pedas, jadinya saya cuma pakai cabai merah. Ini dijemur sekitar 4-5 hari. Kalau tidak kering-kering, biasanya saya akan mengoven. Ngovennya nggak lama-lama lah, 10-15 menit kayak gitu. Udah, ini udah anggap selesai nggih. Setelah kita mempersiapkan cabai merah dengan bawang putih yang dijemur, kita harus mempersiapkan bawang merah. Lalu ada ebi. Ini ebi sifatnya opsional. Kalau mau pakai ebi nggih boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jadi kalau nggak pakai ebi ya rasanya rasa biasa gitu nggih. Lalu ada tepung beras sedikit. Ini gula pasir. Gula pasirnya sudah saya blender jadi halus. Penyedap, merica bubuk. Oke, langsung dieksekusi nggih. Ini bawang merahnya akan saya iris halus. Masukkan tepung beras ke dalam wadah. Kemudian bawang merah masukkan ke sini nggih. Jadi bawang merahnya itu ditaburi tepung beras. Setelah ini baru kita goreng. Sebelum menggoreng bawang merahnya, saya akan menyangrai dulu ebi. Ebi ini pakainya terserah saja nih. Kalau suka yang harum-harum ebi nggih, pakai yang banyak. Ini sebentar saja menyangrainya. Yang penting nanti dia pas digiling bisa lembut gitu aja. Udah cukup. Ini nggak sampai 1,5 menit cukup. Sekarang kita lagi menggoreng bawang merah. Ini tadi kenapa saya melumuri bawang merahnya dengan tepung beras, karena kalau tidak dilumuri tepung beras dia akan berminyak-minyak, jadi nggak akan bisa untuk dihancurkan nanti dengan blender nggih. Kalau dengan dilumuri itu dia akan gampang hancur. Dan ini udah matang, akan saya angkat. Bapak Ibu dan endolers, ini adalah hasil dari saya menjemur cabai beberapa hari dan ini sudah kering. Tapi untuk bawang putihnya dia nggak mau kering, susah banget keringnya, jadi saya masukkan ke dalam oven. Warnanya jadi coklat-coklat begini. Ini ciri-ciri untuk cabai yang sudah kering itu ada bunyinya kayak gini. Nah, kedengaran nggih bunyinya nggih.
Itu artinya cabenya sudah kering karena biji-bijinya sudah lepas dari tangkai biji yang di dalam cabenya ini. Yaudah, sekarang kita lanjut proses berikutnya. Sekarang kita masukkan bawang putihnya. Kita masukkan ebinya. Ebinya ini sekitar 4 sendok makan, ya. Agak banyak saya memang memakainya. Kalau cabenya pas kemarin basah itu sekitar seperempat kilo. Ini masukkan semua. Bagi yang tidak mempunyai food processor bisa menggunakan blender, cuman harus sabar nggih, harus satu-satu. Ebinya dulu digiling, terus ganti dengan bawang putihnya, terus bawang merahnya digiling, terakhir cabenya, kayak gitu. Karena kan kalau food processor ini besar, jadi kita enak menggilingnya langsung aja semua bareng. Ini terakhir saya masukkan bawang merah. Sekarang akan kita giling. Ininya belum dimasukkan gulanya, nggak usah, nanti dulu aja. Ini aja 4 item dulu aja yang kita giling, ya. Ini hasil gilingan sekitar berapa, belum ada 30 detik, nggih. Udah begini, ini akan saya giling lagi, masih terlalu kasar. Mungkin 1 menitan lagi saya giling baru oke. Kita tunggu, nggih. Sekarang kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Ini seperti ini. Cantik, nggih. Bagus banget hasilnya. Warnanya pun merah-merah. Merah-merah hati, nggih. Bagus hasilnya. Memuaskan, dan aroma ebinya wangi banget. Ini belum selesai. Masih ada proses satu lagi. Siapkan minyak goreng sedikit aja, sedikit aja. Sekarang kita nyalakan kompor dan dinyalakan dalam api yang kecil, nggih. Jangan api besar, api kecil aja. Ini tuh minyaknya cuma kayak pas kita mau goreng telur, nih, sedikit banget. Kenapa kita perlu memasak lagi cabai ini? Ya karena cabai ini kan masih mentah. Ini kan saya kemarin jemurnya dari cabai segar, langsung dijemur, ya, terus digiling, sekarang baru dimasak gitu. Tapi apinya nggak perlu besar-besar, ya, api kecil aja, api lilin gitu. Kalau kompornya nggak ada api lilin, ya, gunakan api yang, kalau misalnya ada nomor 1 sampai 10, gunakan api nomor 1 kayak gitu. Kecil aja. Ini saya masukkan gula pasir. Gula pasirnya saya akan gunakan sedikit-sedikit dulu. Ini kalau Bapak Ibu endolers mau yang pedas, nggih, gunakan cabai rawit juga, nggih, cabai rawitnya ikut dijemur. Karena saya nggak terlalu suka pedas. Pedasnya cabai merah keriting besar ini udah cukup lah. Saya tambahkan masako. Royco ini, bukan masako. Nah, ini kalau udah pakai kayak ini, biasanya kita nggak pakai garam lagi, ya. Tapi kalau mau pakai kaldu jamur harus tambah garam lagi, karena kan biasanya masako ataupun Royco tuh asin. Ini jangan ditanya harumnya, ya. Harum banget. Ini wangi banget. Ini serumah bau ini semua, ini bau ebi. Ini diicipi sedikit nggak apa-apa, kepedesan sedikit nggak apa-apa, nggih. Yang penting diicipi dulu, asinnya sama manisnya udah cukup belum. Ternyata masih kurang asin, saya tambahkan garam sedikit, nggih. Penyedapnya nggak mau saya tambah lagi, tambah garam saja. Udah, sekarang bisa dimatikan. Kita nggak ada ukuran kapan matangnya gitu, kira-kira aja. Kalau warnanya sudah kelihatan lebih tua,
dari saat pertama dimasukkan ke dalam penggorengan kayak gini, itu artinya udah matang. Kalau saya begitu selama ini. Saya tambahkan merica, sedikit aja merica buat wangi-wangi. Udah selesai, kompor udah mati. Sekarang biarkan dingin, nanti setelah dingin bisa dipindahkan ke dalam botol ataupun toples kecil nih nggih. Ini bisa bertahan berbulan-bulan. Bapak Ibu endolers, ini bawang cabai versi Santo Sapi seperti ini. Silahkan dicoba di rumah nggih. Biayanya murah, ini total jenderal nggak sampai 8.000 habisnya. Silahkan dicoba di rumah. Ini enak. Ya kalau pas lagi musim susah kayak gini tuh harus belajar berhemat nggih kita nggih, dan ini salah satunya. Silahkan dicoba. Demikian saja acara masak-masak kita hari ini. Jumpa lagi di video berikutnya nggih. Santo Sapi mohon pamit dulu, jumpa lagi besok. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Gimpun. Bye-bye. When the sun goes down like a lightning bolt, we will make a sound out in the dark.